Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyanjung dan memuji Allah dengan lisan kita, meyakini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dan berupaya maksimal memanfaatkan, mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala untuk kesempatan yang baik ini di pagi hari ini jelang masuk 10 terakhir, tema yang diminta untuk disampaikan tentang masalah i'tikaf. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala adakan hari yang sangat istimewa atau malam yang sangat istimewa, di mana kebaikan di malam tersebut pahalanya lebih baik daripada amalan 1000 bulan dengan hitungan hijriyah, kurang lebih sekitar 83 tahun lewat beberapa bulan. Seorang yang melakukan kebaikan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik, bukan sama, tapi akan disebutkan khairun, lebih baik daripada amalan seorang yang dilakukan selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun lebih. Karena itulah Nabi SAW dulu beliau di akhir-akhir bulan Ramadan sering melakukan i'tikaf. Dan i'tikaf ini sudah bagian daripada istilah kaum muslimin ya, yang asalnya tentunya dari bahasa Arab. Secara bahasa, i'tikaf ini maknanya tinggal atau berdiam diri atau menetapi ya. Misalnya Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 52, ma hadhi tamathilul lati antum laha aqifun. Ucapan seorang Nabi Ibrahim AS kepada para penyembah berhala. Apa ini berhala-berhala yang kalian aqifuna laha, menetapi, berdiam diri padanya. Nah, dengan bahasa kita yang sering digunakan, aqifuna ini berdiam diri maknanya bertapa ya. Makanya diantara wujud ibadahnya orang-orang ya, di luar agama Islam adalah bertapa ya, berdiam diri di suatu tempat ya. Ini secara bahasa. Adapun dalam istilah syar'i disebutkan oleh para ulama, maknanya lubthu sha'imin fi masjidin jama'atan biniyati taqarrubi ila Allah Ta'ala. Menetapnya orang yang berpuasa di suatu masjid, di masjid yang digunakan untuk salat berjamaah dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya yang paling pokok dari itikaf adalah al-lubthu, berdiam diri, tinggal, berada di masjid. Dan karena ini ditunaikannya ya, di bulan Ramadan, sering orang membawakannya dengan pengertian orang yang berpuasa ya, di dalam masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah dan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian langsung disebutkan semacam ada persyaratan, yaitu orang yang menjalani itikaf adalah orang yang berpuasa. Walaupun ada yang memberikan pengertian lebih umum, yaitu luzumu masjidin li'ibadatillahi ta'ala min syahsin mahsusin ala sifatin mahsusah. Ini pengertiannya lebih umum. Menetap di suatu masjid untuk ibadah kepada Allah dilakukan oleh seorang dengan tata cara yang tertentu. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini pengertian dari bahasa dan kemudian dari istilah syar'i dengan ada dua pengertian tadi. Yang kedua lebih umum, ya, bukan sekadar dilakukan oleh orang yang berpuasa. Artinya bisa jadi dilakukan di luar bulan Ramadan. Kemudian hukumnya para ulama ijma' sepakat, dikutip oleh Imam Nawawi ataupun Imam Al-Munziri, bahwa i'tikaf ini ibadah yang disyariatkan namun tidak sampai wajib. Disyariatkan sampai pada tingkatan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dalil-dalil yang mensyariatkan dalam Al-Quran misalnya disebutkan dalam surah Al-Baqarah 125, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'i sujud. Dan kami mengambil janji kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar keduanya mensucikan baitiya, rumahku, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena konteksnya disampaikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka ayat ini maksudnya adalah Masjidil Haram, untuk disucikan dari najis yang bentuknya memang konkret, najis dari hal yang kita ketahui itu najis ya, kotoran manusia, kotoran hewan, ataupun najis yang lain ataupun najis yang sifatnya ma'nawi, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan dan lain-lainnya. Untuk orang-orang yang tawaf, makanya disebutkan baitiyah di sini karena konteksnya ditujukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka masjid dibersihkan dari najis yang hissi maupun yang ma'nawi untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang i'tikaf wal akifin war ruk'i sujud, dan orang-orang yang menunaikan salat rukuk dan sujud, gambaran sebagai orang yang menunaikan salat. Ini juga mengandung pelajaran bahwa seorang pengikut para nabi seperti kita ini diperintahkan untuk menjaga kesucian rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid, bukan sekadar dari najis yang sifatnya konkret, kotoran-kotoran manusia atau hewan, tapi juga membersihkan dari najis yang sifatnya maknawi, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dan semacamnya. Ini dalil dari Al-Quran surah Al-Baqarah 125. Masih dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan di ayat 187-nya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang itikaf di dalam masjid. Disebutkan di sini, jangan kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang itikaf di masjid, menunjukkan kaum muslimin
Di antara ibadahnya adalah i'tikaf di masjid. Dan ini juga mengisyaratkan bahwa suami istri boleh i'tikaf di masjid. Namun jangan satu tempat, ya, pisahkan, karena rawan menimbulkan hubungan suami istri. Walaupun tidak berdosa, namun membatalkan i'tikafnya. Makanya diingatkan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Nah, ada peluang, ya, kalau ya, di antara adab yang dituntunkan kala i'tikaf, kalau tempatnya memungkinkan, ya, tempatnya luas, membuat kayak semacam tenda kecil, ya, agar seorang bisa fokus dalam ibadah saat i'tikafnya. Nah, kalau suami istri dalam satu tenda, ya otomatis khawatir terjadi al-mubasyarah, ya. Makanya untuk menghindari itu tempatnya yang dipisahkan. Nah, ayat ini melarang wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Kemudian dari hadis Nabi SAW ada beberapa hadis. Misalnya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW diceritakan oleh beliau, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadan 10 ayyamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap Ramadan beliau i'tikaf 10 hari. Falamma kana al-'aam alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Dan pada tahun yang beliau wafat di tahun tersebut, beliau i'tikafnya 20 hari. Nah, disebutkan 10 hari di sini tentunya di bagian akhir Ramadan. Karena di 10 terakhir itulah kemungkinan besarnya ada malam Lailatul Qadar. Maka orang yang i'tikaf insyaallah amalannya bertepatan dengan adanya malam Lailatul Qadar tersebut. Maka orang yang i'tikaf ini orang yang sangat beruntung kalau bisa menuntaskan, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui hukumnya, sesuatu yang disyariatkan oleh Al-Quran, oleh Sunnah Rasulullah SAW, ya, disyariatkan ini maknanya sesuatu yang dituntunkan dalam agama ini, diperintahkan, namun tidak sampai pada tingkatan wajib. Walaupun Nabi SAW menjalaninya terus menerus tiap tahun, beliau tidak sampai mewajibkannya. Hukumnya sunnah muakkadah. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kalau sampai diwajibkan tentu sangat memberatkan. Tidak semua kaum muslimin mempunyai kemampuan waktu, tenaga, ya, ataupun yang lainnya untuk menunaikan ibadah i'tikaf ini. Apalagi di zaman sekarang banyak kewajiban-kewajiban lain yang punya keterkaitan antara seseorang dengan pihak lain. Bisa jadi seorang dengan majikan tempat dia bekerja, bisa jadi dengan instansi pemerintah, yang itu merupakan kewajiban yang terkait dengan pihak lain kalau dia melanggar, mengandung unsur kezaliman. Nah, maka ini merupakan suatu anugerah, ya, tidak sampai diwajibkan. Makanya kalau kemudian kalau ada yang, ya, seorang bolos dari kewajiban pekerjaan untuk menunaikan i'tikaf, ini berarti tidak memahami tingkatan hukum, ya. Suatu ibadah yang sunnah tidak boleh didahulukan daripada yang wajib, lantas menggugurkan yang wajib, ya. Karena kadang sebagian orang
berpikir ini kan akhirat, harus diutamakan. Kalau saya berkecimpung dengan dunia terus, saya bekerja terus, ya saya cinta dunia, kering nanti akhirat saya. Kalau itu memang pekerjaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan kewajiban dia sebagai pemegang kendalinya, ya silahkan. Wira swasta, ya, orang yang tidak menjadi bawahan dari pihak lain yang wajib dia tunaikan, apalagi PNS, TNI, Polri misalnya, ya, dan juga karyawan memang punya kewajiban. Bisa jadi ibadahnya memang di situ, ya. Dia harus menunaikan kewajiban yang telah dia sepakati. Al muslimuna ala syurutihim, orang muslim harus terikat dengan persyaratan yang sudah disepakatinya. Maka bisa jadi tak kalah di malam Lailatul Qadar, ya, dia harus bekerja, itulah ibadahnya, ya. Apalagi sebagian orang kadang pekerjaannya memang hanya di siang hari. Makanya nanti dalam pembahasan juga mungkin seorang memanfaatkan akhir-akhir bulan Ramadan dengan mengkhususkan malam harinya berada di dalam masjid. Apakah itu termasuk itikaf? Nah, ini insya Allah nanti dalam bahasannya. Kemudian waktu itikaf, jumhur ulama menyebutkan bahwa waktu yang dianjurkan, disunnahkan itu ditunaikan di bulan Ramadan. Ini yang paling afdal, sebagaimana dianjurkan pula di luar bulan Ramadan. Namun yang paling dianjurkan sekali di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, annahu yustahabu alla yada ahadun al-itikafa fil ashril awakhir min syahr Ramadan, li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dawama alaihi wa qadahu lima fatahu. Sangat dianjurkan seorang tidak meninggalkan i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendawamkan, continue, terus menerus, tiap tahun beliau selalu i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan di tahun wafatnya i'tikafnya 20 hari. Sesuatu yang ditunaikan dengan terus menerus oleh Nabi SAW, ini termasuk sunnah yang sangat ditekankan. Namun itu tadi, ya, jangan sampai karena ingin mengutamakan sunnah muakkadah menggugurkan yang wajib. Walaupun sunnah muakkadah tetap tingkatannya berada di bawah suatu yang wajib. Makanya di antara fakihnya seorang, ya, kedalaman seorang tentang ilmu agama ini, tak kala dia bisa membedakan antar amalan, hingga dia bisa tetap mengunggulkan dan mengutamakan sesuatu yang harus diunggulkan. Tidak boleh mengunggulkan sesuatu yang, ya, berada di bawahnya untuk mengalahkan sesuatu yang lebih unggul, yang lebih utama. Nah, makanya terkadang ada orang yang seolah merasa sudah berilmu, dia lebih mengutamakan i'tikaf, meninggalkan kewajiban itu tadi. PNS harus bolos, mangkir misalnya, TNI, Polri, apalagi kalau polisi 10 terakhir sibuk-sibuknya lalu lintas, ya, dengan alasan ingin banyak ibadah, bolos dari dinas misalnya. Ya, ini justru satu sisi, ya, dia meninggalkan kewajiban, ingin mendapatkan nilai ibadah, malah justru mencoreng ibadah itu sendiri. Karena nantinya orang-orang yang sama-sama berdinas dengan dia akan mengatakan, ternyata orang yang, ya, cinta sunnah malah menyepelekan yang wajib, ya, menelantarkan kewajibannya, ya, menimpakan tugas kepada yang lainnya, dan seterusnya. Nah, maka ini yang seorang yang telah belajar mestinya harus bisa membedakan mana yang harus diutamakan, mana yang harus diakhirkan. Tentunya tidak boleh kecewa
Aduh, ini saya kan tiap Ramadan harus sibuk di jalan sebagai polisi misalnya. Saya kehilangan kesempatan malam hari di masjid bersama kaum muslimin. Kalau lah nggak itikaf ya paling nggak 10 hari di masjidnya di malam harinya. Perlu diketahui kalau seorang sudah berniat kuat melakukan satu amalan namun tidak terwujud karena halangan yang nggak bisa dihindari, maka Allah Ta'ala akan tetap berikan pahala niat amalan tersebut ya. Terhalang karena uzur, yaitu kewajiban untuk dinas, apakah mungkin tadi sebagai karyawan, sebagai PNS atau sebagai TNI Polri ataupun yang lainnya. Kemudian berapa batas minimal i'tikaf? Ulama rahimahumullah menyebutkan beberapa pendapat dalam hal ini. Ada yang katakan minimalnya i'tikaf ini 1 hari. Ini pendapat dari salah satu riwayat Abu Hanifah ya, dan juga sebagian pendapat Malikiyah. Sebagian mazhab Syafi'i juga mengatakan demikian. Ada yang mengatakan minimalnya sehari semalam. Ini mazhab Maliki. Ini kita sebutkan secara umum untuk mengetahui adanya pendapat-pendapat dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, walaupun sejenak berada dalam masjid, ini sudah dikatakan sebagai i'tikaf. Ini kebanyakan ulama. Pendapat yang ketiga ini, berdiam diri walaupun sejenak, sebentar di masjid, bagian daripada i'tikaf. Ini i'tikaf yang maknanya secara bahasa itu berdiam diri dalam masjid. Tentunya yang paling mendekati kebenaran yaitu paling tidak adalah ya 1 hari 1 malam. Walaupun kalaulah tidak mampu, ada pendapat yang mengatakan tadi sejenak pun bagian daripada i'tikaf. Makanya sesuai kadar kemampuannya seorang terkait dengan kewajiban-kewajiban yang ada pada dia. Kalau memang siang harinya punya keterikatan kewajiban, maka jangan luputkan di malam harinya. Makanya walhamdulillah, ini termasuk fenomena yang positif. Belakangan sekarang ini ramai masjid-masjid ya di berbagai tempat. Di 10 terakhir Ramadan ini ramai dengan kaum muslimin menghidupkan malamnya ya. Mungkin karena memang siang bekerja, malam tarawih, kemudian gak pulang sampai dengan waktu sahurnya, untuk memperbanyak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan baca Al-Qur'annya, dengan berzikirnya, dengan berdoanya ataupun yang lainnya dari berbagai macam ibadah. Kemudian kapan seorang masuk ke dalam masjid untuk memulai i'tikaf? Ini tentunya bagi yang ideal sebagaimana tuntunan Nabi SAW, beliau tunaikan selama 10 hari. Ada 2 pendapat dalam hal ini. Yang pertama, min qabli ghurubi syamsi lailatul 21. Masuk masjid sebelum matahari terbenam pada malam 21-nya. Berarti tanggal 21 sore sebelum maghrib masuk ke dalam masjid. Maghrib sudah masuk tanggal 21. Ini pendapat jumhur ulama. Walaupun juga ada yang berpendapat ya, masuknya waktu subuh di tanggal 21-nya ya, jadi kalau yang pertama lebih dulu maghrib sudah berada di masjid. Pendapat yang kedua ya pada subuhnya di tanggal 21-nya baru masuk. Namun perbedaan yang tidak saling bertentangan ya, tapi seandainya dia bisa masuk yang lebih awal, malam 21 sudah berada di dalam masjid, ini yang lebih afdal, karena malam 21 itulah termasuk bagian
yang kemungkinan terjadi adanya malam Lailatul Qadar. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kapan seorang keluar dari masjid untuk mengakhiri i'tikaf, ya, dikatakan selesai kemudian keluar dari masjid. Jumhur ulama membolehkan keluarnya setelah matahari terbenam di malam Idul Fitri, malam takbiran, ya. Tak kala masuk malam 1 Syawal, istilah kita malam takbiran, ya, setelah maghrib sudah diperbolehkan untuk keluar. Walaupun juga ada yang mengatakan sebagaimana pendapat tadi berbeda masuknya, keluarnya pun ada yang mengatakan setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh di tanggal 1 Syawal. Bahkan ada ya mengaitkan dengan keluarnya untuk sholat id dulu, ya, karena antara pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan sholat subuh jaraknya dekat, ya, makanya keluar ke sholat id baru kemudian pulang. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, i'tikaf ini ada rukunnya, ya. Yang paling pokok, ya, walaupun nanti ada tambahan, sebagian ulama mengatakan rukun, sebagian lagi mengatakan itu syarat, ya. Rukunnya memang ada yang berbeda mengatakan sekian, ya, ada yang mengatakan lagi cuma 1, yaitu intinya adalah rukunnya menetap di dalam masjid. Ini yang dipegang oleh madhab Abu Hanifah. Adapun yang lainnya disebut sebagai rukun oleh madhab yang lain, oleh Imam Abu Hanifah dikatakan sebagai syarat. Sebetulnya nggak ada perbedaan yang menyebabkan, ya, perbedaan mencolok, hanya perbedaan istilah, ya, istilahul lafzi istilahnya, ya, ikhtilafun fi istilahil lafzi, ya, perbedaan dalam istilah lafaz. Ini lebih mudah, ya, kalau dikatakan apa rukunnya i'tikaf, ya, menetap dalam masjid, karena itulah inti dari i'tikaf. Adapun syaratnya, ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama. Syaratnya adalah yang pertama, dia tentunya harus beragama Islam, ya. Kalau orang yang tidak beragama Islam, tidak sah i'tikafnya sebagaimana tidak sah ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, berakal, ya. Orang yang bahasa kitanya waras, ya. Kalau orang yang walaupun zahirnya, ya, waras tapi kadang depresi, hilang akalnya, ya, ini tidak sah i'tikafnya. Kemudian yang ketiga, at-tamyiz, anak-anak belum sampai baligh tapi sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, ya, ini namanya mumayyiz. Kemudian yang keempat, berniat. Memang niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang ada orang yang memang gemarnya tinggal di masjid, ya. Bisa jadi rumahnya nggak nyaman, ya. Rumahnya sempit, anaknya banyak, kemrungsung dalam rumah, lah tidur di masjid. Kalau hanya niat tidur di masjid, pas di bulan Ramadan juga tidur di masjid, ya bukan i'tikaf, ya. Makanya suatu amalan zahirnya bisa jadi sama, terbedakan dengan niatnya, ya. Dan ini banyak, ya, amalan-amalan yang zahirnya sama, bahkan dalam ucapan pun kadang, ya, kelihatannya sama tapi terbedakan apakah itu ibadah atau bukan ibadah dari niatnya, ya. Misalnya orang yang mengeluarkan harta, ada yang niatnya zakat, ada yang niatnya sedekah. Bisa jadi salah niat tidak diterima.
Misalnya dalam masalah zakat profesi, ini yang sebetulnya ya munculnya belakangan di zaman sahabat, zaman tabi'in, atba'u tabi'in, zaman para ulama, ya, terus sampai ke belakang nggak ada yang namanya zakat pekerjaan seorang, profesi. Kemudian muncul belakangan tak kalah banyak orang yang penghasilannya banyak kok nggak dizakati, ya, insinyur misalnya, arsitek, ya, dokter, ya, dan semisalnya, yang kemudian diambil zakatnya. Ada yang hitungannya bulanan, bahkan sekarang karyawan juga sudah mulai dituntut mengeluarkan zakat bulanan, ya. Sebetulnya ini tidak ada ketentuannya karena membingungkan. Kadang disebut mirip dengan pertanian hingga dipungutnya tiap panen tiap bulan, tapi kadarnya nilai yang dipungutnya diserupakan dengan emas yang harusnya tiap tahun dipungutnya 2,5%, ya. Karena kalau pertanian harusnya antara 5% sampai 10%. Nah, dipungutlah yang namanya zakat profesi. Dan para ulama menyebut ini termasuk dari kebid'ahan. Kalau meniatkan zakat profesi malah sebetulnya tertolak karena itu bid'ah. Tapi kalau dia keluarkan dengan niat sedekah 2,5%, terserah. Kalau sedekah terserah, mau lebih banyak boleh 10%, 20%. Tiap bulan dia keluarkan sebagai sedekah, bukan zakat mal, malah justru diterima. Nah, ini berbeda niat mempengaruhi diterima tidaknya suatu amalan. Sebagaimana i'tikaf, sama-sama di dalam masjid, tapi yang satu hanyalah di rumah, ya, sumpek, gerah, berisik, gak nyaman, terus anak juga pada ribut misalnya. Nah, apalagi udah malam liburan, anak pada ngumpul di rumah, pada main-main, di masjid sajalah sambil baca Quran, sambil zikir, tapi nggak ada niat i'tikaf, maka tidak bernilai i'tikaf. Niat ini sangat penting, ya. Sebagaimana puasa pun terbedakan termasuk dengan niat ini. Hanya kadang ada orang yang istilahnya puasa tapi bukan ibadah, ya. Ada orang yang mau operasi, dimulai misalnya operasinya jam 12:30 di zuhur. Nah, orang medis menyatakan ini harus puasa dulu, paling tidak minimal 8 jam sebelum operasi. 8 jam sebelumnya berarti mulai jam berapa? Oh ya, kayak puasa ya, dari sebelum subuh, nah, misalnya. Nah, dia ngomong mau puasa, tapi niatnya bukan puasa ibadah, tapi puasa untuk dijalankan padanya operasi. Istilahnya sama puasa, tapi niatnya berbeda, maka itu bukan puasa yang merupakan ibadah. Kemudian syarat berikutnya adalah an yakuna fi masjid. Ini harus berada di dalam satu masjid. Ini yang sering disebutkan oleh para ulama, syarat yang disepakati oleh para ulama harus terpenuhi pada orang yang i'tikaf, beragama Islam, berakal dan mumayyiz. Ya, kadang-kadang orang tua suami istri i'tikaf, anak kadang ngomong, diajak aja sekalian, ya. Kalau belum mumayyiz ya boleh ikut, tapi sebagai bentuk pelatihan, belum kategori sebagai bentuk ibadah. Adapun kalau yang sudah mumayyiz itu sudah ibadah bagi dia. Nah, maka boleh-boleh saja orang tua membawa anaknya. Kalau sudah mumayyiz maka dia langsung jalankan i'tikafnya, kalau belum maka sebagai pelatihan baginya. Sebagaimana Nabi SAW merintahkan orang-orang tua menyuruh anaknya 7 tahun yang kadang belum mumayyiz tapi sudah perintah untuk sholat, untuk latihan, ya. Kemudian disepakati pula harus berada dalam masjid. Kalau pembahasan masjidnya nanti ada sendiri. Dan juga ditambahkan persyaratan yang diperselisihkan, namun menurut pendapat yang kuat ini juga disyaratkan agar dalam keadaan suci bagi wanita, tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas tentunya.
dan bagi laki-laki maupun perempuan tidak dalam keadaan janabah. Kalau janabah berarti harus mandi terlebih dahulu. Kemudian ada persyaratan yang masuk kategori dalam istilah yang kita sebutkan di awal tadi. Apakah disyaratkan itikaf ini sebagai orang yang sedang berpuasa? Ya, ini yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan ya disyaratkan, ada yang mengatakan tidak. Misalnya ya, orang yang sakit, dia nggak wajib berpuasa karena sakitnya, tapi dia mampu untuk tetap tinggal di masjid ya. Kalau yang mengatakan iktikaf adalah berdiamnya orang yang berpuasa di dalam masjid, berarti syaratnya memang puasa. Namun bagi yang mengatakan itu tidak disyaratkan, bahwa orang yang tinggal dalam masjid dengan niat ibadah kepada Allah Ta'ala itu sudah iktikaf, maka tidak disyaratkan puasa baginya. Nah, maka musafir pun ya, misalnya orang yang safar mampir semalam di malam masjid atau 2 malam 3 malam, sedangkan dia kadang-kadang tidak berpuasa karena safarnya. Karena termasuk yang membolehkan seorang tidak berpuasa diantaranya sakit dan juga safar. Namun yang lebih afdal tentunya adalah menjalaninya dengan berpuasa. Kalau orang sakit tentunya tidak boleh memaksakan diri suatu amalan yang berat, dikhawatirkan menambah beban sakitnya. Kemudian tentang tempatnya, masalah masjid sepakat ya, paling afdal Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa, karena pahalanya berlipat-lipat dibanding masjid yang lain sebagaimana keutamaan sholatnya ya. Namun secara umum iktikaf ini tertunaikan di satu masjid yang memang rutin untuk sholat berjamaah. Bahkan ada menambahkan masjid jami, masjid yang untuk sholat Jumat. Kalau masjid untuk menunaikan sholat Jumat otomatis sholat 5 waktu. Tapi yang sholat 5 waktu belum tentu untuk sholat Jumat. Istilah kita musola ya, tidak digunakan untuk sholat Jumat. Tentu kalau bisa di tempat yang untuk sholat Jumat ini lebih afdol, karena tidak memerlukan banyak keluar ya, walaupun tempatnya tidak digunakan untuk sholat Jumat ya sah-sah saja. Andai kata di hari Jumat dia keluar karena memang sesuatu yang diwajibkan untuk keluar, menunaikan sholat Jumat adalah kewajiban, maka dia harus keluar menunaikan sholat Jumat di masjid lain karena tempatnya tidak digunakan untuk sholat Jumat. Kemudian kadang muncul istilah di suatu kerumunan orang yang rutin di situ dibangun tempat untuk ya sholat berjamaah yang difasilitasi oleh orang yang memiliki tempat tersebut ya, pabrik misalnya, perkantoran misalnya ya. Apakah boleh iktikaf di tempat yang seperti itu ya? Karena fasilitas yang perlu diadakan ya, ini merupakan juga aturan dari pemerintah biar juga ya kemaslahatan tempat tersebut. Kalau suatu pabrik enggak diadakan ya tempat untuk sholat 5 waktu, karyawan sering bubar ya, berjauhan tempatnya untuk menunaikan sholat 5 waktu. Makanya pabrik atau kantor menyediakan ruangan untuk sholat ya, karyawan di situ. Walaupun berjalannya 5 waktu, mungkin yang paling ramai ya waktu-waktu tertentu, jam-jam kerja ya, di luar jam kerja ya sepi, mungkin hanya tertentu orang sholat di sana. Tapi 5 waktu terlaksana sholat di situ, bahkan kadang Jumatan ya. Sebagian mengatakan itu asalnya bukan masjid karena tidak diwakafkan untuk kaum muslimin, itu hanya tempat yang dijadikan fasilitas agar karyawan tidak keluar jauh untuk ibadahnya ya. Sebagian mengatakan tidak sah iktikaf di tempat yang seperti itu, misalnya di gedung di kota-kota besar ya, sekian lantai,
perkantoran, di lantai sekian ada tempat ibadahnya. Orang katakan masjid kantor atau masjid pabrik, ya. Karena itu bukan yang diwakafkan untuk kaum muslimin. Itu tetap milik kantor tersebut, milik pabrik tersebut. Sewaktu-waktu bisa pabriknya bangkrut, ditutup, ya. Kantornya mengalami kebangkrutan juga misalnya, ada satu masalah harus ditutup. Nah, adapun kalau masjid yang wakaf kaum muslimin tidak bisa, ya, dipindah-pindahkan, tidak bisa ditutup semaunya. Kemudian kita lanjutkan tema tentang i'tikaf ini, tentang mubtilatul i'tikaf, pembatal-pembatal i'tikaf. Yang pertama, al-jima', hubungan suami istri. Karena tadi disebutkan dalam ayat wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Apa mungkin wong sedang i'tikaf kok jima'? Ya mungkin saja itu tadi, ya. Suami istri i'tikaf di masjid tapi dalam satu tenda misalnya, atau istri mendekati ke tenda suaminya. Ya sah-sah saja suami istri, tapi merusak i'tikafnya. Yang kedua, mencumbu istri dengan syahwat namun tentunya. Kalau tanpa syahwat, hanya kayak guyon, bercanda, itu tidak masalah, ya. Tapi kalau dengan syahwat, ini disebutkan oleh para ulama, maka ini bisa sampai membatalkan, ya, i'tikafnya. Karena orang yang i'tikaf mestinya adalah at-tafarrugh lil ibadah, konsentrasi untuk ibadah. Kok malah sempat-sempatnya bercumbu dengan istrinya. Makanya sebagian ulama mengatakan ini pembatal kalau dengan syahwat. Kalau tidak, ya sebagai guyonan biasa, candaan biasa, maka tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, inzalul mani bil mubasyarah atau tikrarun nadhar awal istimnah, keluarnya air mani baik dengan bercumbu dengan istri atau memandang, ya, wajah perempuan, bisa jadi istri ataupun yang lainnya, atau dengan melakukan istimna, mengeluarkannya dengan tangan. Intinya mengeluarkan mani dengan sengaja, apapun caranya, ini membatalkan i'tikaf. Kemudian yang keempat, terjadi haid atau nifas. Seorang istri ikut suaminya, tiba-tiba datang bulan, batal dia, balik pulang ke rumah. Kemudian yang kelima, dhihabul akal, hilang akal dengan mabok misalnya, ataupun yang lainnya, ya, dengan depresi misalnya, ini membatalkan i'tikafnya. Kemudian yang ketujuh, riddah, murtad. Kalau dengan murtad otomatis batal semua ibadahnya. Kemudian yang ketujuh, tadi keenam, sekarang ketujuh, qat'u niyatil i'tikaf bila taraddudin fi, memutus niat i'tikafnya tanpa ada kebimbangan, walaupun dia masih tetap berada di dalam masjid, apalagi kalau keluar, ya. Misalnya dia mengungkapkan dengan lisannya, walaupun dengan dikaitkan atau disyaratkan, sa'akhruju insyaallah badal maghrib, saya nanti mau keluar dari i'tikaf setelah maghrib. Yang ngomongnya pada asar, ya, artinya mau keluar, membatalkan i'tikafnya. Ternyata pada maghrib masih di masjid sampai isya, sampai jam 10. Mungkin karena nunggu orang, ya, dia sudah batal, ya, walaupun dia masih berada di dalam masjid. Yang keenam, murtad. Ini kalau dia sudah membatalkan, saya akan batalkan nanti pada maghrib, saya mau pergi. Ternyata pada maghrib masih berada di masjid sampai tarawih selesai, sampai jam 10. Keluarnya baru jam 11. Itu sudah batal karena dia sudah niat membatalkannya, ya. Tapi kalau dia mengaitkan, ya, tidak langsung membatalkan, saya mau keluar dari masjid karena janjian dengan orang. Kalau orangnya datang, saya mau pergi.
Batalnya nanti kalau dia keluar, ya. Kalau dia masih dalam masjid, karena mengaitkan tadi, saya membatalkannya nanti kalau teman saya datang jam 10 mau dijemput misalnya. Nah, berarti dari dia ngomong sampai dia keluar itu masih itikaf. Nah, maka hati-hati dengan niat ini, ya. Kalau langsung niat saya mau batal ini nanti pada maghrib, ya, maka batal sudah, ya, walaupun masih berada dalam masjid. Maka bab niat ini sebab yang sangat penting bagi kita. Kemudian yang ke-8 terakhir, al-khuruju li ghairi hajah, keluar dari masjid tanpa ada keperluan, bukan untuk buang hajat, bukan untuk cari sahur, ya, bukan untuk suatu yang penting. Keluar hanya untuk sumpek di masjid terus sampai ngisis keluar misalnya, jalan-jalan lingkungan masjid, ya ini batal itikafnya. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan wattafaqu ala anna man kharaja min mu'taqifihi fil masjid li ghairi hajatin wala daruratin wa birrin umira bihi wa nudiba ilaih fa inna i'tikafahu qad batalah. Ulama sepakat bahwa orang yang keluar dari tempat i'tikafnya dalam masjid bukan karena ada kebutuhan, bukan karena ada darurat, bukan ada kebaikan yang diperintahkan atau dianjurkan, ya, misalnya harus jenguk istri yang sakit, itu kebaikan yang harus diperintahkan. Dia jenguk dulu istrinya keluar, boleh, ya. Gak ada hajah, gak ada darurah, maka itikafnya batal. Itu tadi contohnya hanya pengen refreshing di luar misalnya, ya. Ini membatalkan itikafnya. Namun ada yang kelihatannya membatalkan namun tidak, misalnya orang di malam itikafnya itu dia mimpi basah, ya. Mimpi basah, baik keluar mani, wajib mandi karena dia junub, tapi tidak batal itikafnya. Ataupun keluar air mani tanpa sengaja, ya, karena ngobrol atau membahas fikih, kebayang hal yang sampai, ya, bisa jadi sampai disebutkan dalam istilah fikih al-inzal bisa babi tafakkur, ya, keluar air mani dengan sebab berpikir, berkhayal, ya, ini, ya, tidak membatalkan itikafnya, tidak membatalkan, tapi ada yang mengurangi nilai pahalanya, yaitu perbuatan dosa dengan lisan, namimah, ghibah dan semisalnya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini insyaallah yang bisa kita sampaikan tentang itikaf, ya, di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan menjadi bekal nanti di malam akhir 10 terakhir bulan Ramadan, ya, kalau bisa ideal walhamdulillah, yang tidak mampu ya semampunya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Insyaallah ini yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.